wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai UKIN, perkenalkan nama saya Hilis Aisyah, guru mata pelajaran fikih di MA Darul Huda Al Hasanah, Kampung Sawah Tengah, Desa Ciurip, Kecamatan Ciurip, Kabupaten Garut. NIM 20492409996. Nomor peserta 68463001719096. Sekaligus sebagai peserta PPG dalam jabatan tahun 2025 di LPTK IAIN Ponorogo. Pada hari ini, Sabtu tanggal 10 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek video pembelajaran di MA Darul Huda Al Hasanah. Praktek ini saya akan laksanakan di kelas 10 dengan materi riba. Berikut video saya, selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Terbaik. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Siapa yang akan memimpin doa? Ayo Andika, ketua kelas, pimpin doa. Untuk berdoa, duduk, siap, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah ya. Sekarang kita akan melantunkan Asmaul Husna. Ayo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Al-Malik. Al-Qudus. As-Salam. Al-Mu'min. Al-Muhaimin. Al-Aziz. Al-Jabbar. Al-Mutakabbir. Al-Wahid. Al-Bari. Al-Musawwir. Al-Ghaffar. Al-Qahhar. Al-Wahhab. Al-Razzaq. Al-Fattah. Al-Alim. Al-Qabid. Al-Basit. Al-Hafid. Al-Rafi'. Al-Mu'id. Al-Munir. As-Sami. Al-Basir. Al-Hakam. Al-Hadar. Al-Latif. Al-Khabir. Al-Halim. Al-Adim. Al-Ghafur. Al-Syakur. Al-Hali. Al-Habir. Al-Hafid. Al-Muqir. Al-Hasim. Al-Jalil. Al-Karim. Al-Raqib. Al-Mujib. Al-Wasi. Al-Hakim. Al-Wadud. Al-Majid. Al-Ba'is. Al-Syahid. Al-Wahhab. Al-Waqil. Al-Qawi. Al-Matin. Al-Wali. Al-Hamid. Al-Muhsin. Al-Mubdi. Al-Mu'in. Al-Mudhi. Al-Mughni. Al-Hayy. Al-Qayyum. Al-Wajid. Al-Majid. Al-Walid. Al-Ahad. As-Samad. Al-Qadir. Al-Muqtadir. Al-Muqaddim. Al-Mu'akhir. Al-Awwal. Al-Akhir. Al-Dhahir. Al-Batin. Al-Wali. Al-Muta'al. Al-Bar. At-Tawwab. Al-Muntaqim. Al-Afu. Ar-Rauf. Malikul Mulk. Dzul Jalali wal Ikram. Al-Muhsin. Al-Jami. Al-Ghani. Al-Mughni. Al-Mani. Al-Adol. Al-Nafi. Al-Nur. Al-Hadi. Al-Bari. Al-Baqi. Al-Waris. Al-Rasid. As-Sabur. Al-Baqi. Al-Waris. Al-Rasid. As-Sabur. Baiklah, Ibu akan mengabsen dulu.
Aira, Hadir. Aisyah, Hadir. Ayi, Sakit. mana? Sakit. Ayu, Hadir. Iyas, Masih. Dimas, Abang. Andika, Hadir. Melani, Hadir. Naima, Hadir. Sri, Hadir. Tiara. Hadir. Yang tidak hadir sakit, Sakit. kita doakan semoga cepat sembuh. Amin. Semoga bisa cepat sekolah kembali. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu wajib, lagu Indonesia Raya. Siapa yang akan memimpin di depan? Aisyah, Tiara, Tiara, Naima aja. Sok, Naima. Ya, silakan berdiri. Teman-teman berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Naima, silakan kembali. Pada pagi hari ini, alhamdulillah ya, kita bisa bertemu dengan kalian, anak-anak yang hebat dan luar biasa. Nah, sebelum belajar, agar pembelajaran semangat, kita ice breaking dulu. Tepuk 1, 2, 3. Mau berdiri apa duduk? Berdiri. Ayo berdiri. Yang ibu, kalau tepuk 1 bilangnya oh, oke. Tepuk 2 bilangnya Siap. tepuk 3 bilangnya Semangat. tepuk 4 bilangnya Konsentrasi. 5 Siap belajar. siap. Siap. Tepuk 1, Oke. tepuk 2, Siap. tepuk 3, Semangat. tepuk 4, Konsentrasi. tepuk 5. Siap belajar. Ya, terima kasih, tepuk tangan buat Ayo dulu. Ibu akan membahas materi, tapi sebelumnya Ibu akan bertanya. Minggu kemarin kita belajar tentang materi zakat. Materi tentang apa? Zakat. Tapi hari sekarang kita akan belajar materi. Nah, riba dikategorikan ada 2, yaitu menurut bahasa dan menurut istilah. Apa menurut bahasa? Coba baca. Ya, bertambah. Kalau menurut istilah Sarah? Tambahan pembayaran tanpa ada ganti atau imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang dari 2 orang yang mengadakan transaksi.
sekarang Ibu akan memperlihatkan video biar kalian lebih paham lagi. Tadi riba menurut bahasa dan riba menurut Istilah. Contohnya, ya, Sania meminjam uang kepada Laila sebesar 1 juta untuk modal usaha. Laila bersedia memberi pinjaman dengan syarat Sania mengembalikan pinjamannya sebesar 1.100.000. Karena terpaksa, Sania pun menyetujui syarat itu. Nah, di sini pinjamannya itu kan 1 juta. Terus harus mengembalikan 1.100.000. Jadi lebihnya berapa? 100.000. Yang dikatakan riba itu ada lebihnya berapa? 100.000. Nah, sekarang dalil diharamkannya riba. Nah, riba tuh tadi ya dalil diharamkannya riba. Di antaranya firman Allah, wa ahallallahu bai'a wa haramna riba, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Jadi riba itu haram. Tidak boleh di dalam Islam itu riba. Sekarang hadis Nabi. Ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melaknat orang-orang yang memakan riba, orang yang menjadi wakilnya, orang yang memberi makan hasil riba, orang yang mencatat transaksi riba, dan 2 saksinya. Nabi bersabda, mereka itu semua sama saja. AR Muslim. Jadi riba itu diharamkan dalam Islam. Sekarang macam-macam riba. Macam-macam riba, ada riba apa? Fadli, riba kordi. Terus riba yad sama riba nasi. Macam-macam riba itu ada berapa? Ada 4. Yang pertama tadi riba apa? Riba fadli, riba kordi. Yang ketiga riba Ya. Yang keempat riba. Nah, sekarang yang disebut riba fadli adalah riba. Coba bacakan Dinda. Riba fadli kelihatan nggak? Ya, Nah, riba fadli yaitu riba fadli yaitu tukar menukar. riba fadli yaitu tukar menukar 2 buah barang yang sama jenisnya dengan mensyaratkan suatu tambahan sehingga ada pihak yang dirugikan. Contoh, 1 kilogram beras ditukar dengan 2 kilogram beras. Jadi ada lebihnya yaitu 1 kilogram. Itu dinamakan riba fadli. Nah, yang kedua riba kordi. Coba bacakan. Ayo, Naima. Riba kordia itu dalam utang piutang dengan syarat ada keuntungan atas bunga bagi yang mengutangi. Contoh utang 90.000 harus dikembalikan 95.000. Jadi ada lebihnya 5.000. Ya, itu disebut riba kordi. Utang piutang dengan syarat ada keuntungan atas bunga. Jadi meminjam uang sebesar 90.000 harus dikembalikan 95.000. Nah, jadi yang lebihnya berapa? 5.000. Itu termasuk riba kordi. Sekarang yang ketiga riba ya. Riba ya. Ayo Aisyah bacakan Aisyah. Riba ya yaitu bila meninggalkan tempat akad jual beli sebelum serah terima. Contoh seseorang membeli 1 kilo beras, setengah uang dibayar, maka Si penjual penjual pergi sedangkan beras jualan dalam karung belum ditimbang cukup atau tidaknya, belum timbang terima. ya. Riba ya yaitu riba bila meninggalkan tempat akad jual beli sebelum serah terima. Contohnya seseorang membeli 1 kilogram beras, setelah uang dibayar si penjualnya pergi sedangkan berasnya belum ditimbang. Itu nggak boleh, namanya sama riba, yaitu riba Ya. Sekarang yang keempat riba nasi'ah. Tiara coba bacakan. Riba nasi'ah yaitu riba yang terjadi karena adanya tambahan pembayaran hutang.
Contohnya, seorang menghutangi uang dalam jumlah tertentu kepada orang lain dengan batas waktu tertentu, misalnya 1 bulan atau 1 tahun. Apabila lewat akan dikenakan bunga. Nah, itu riba nasi'ah. Riba nasi'ah yaitu riba yang terjadi karena adanya tambahan pembayaran hutang. Contohnya, seorang menghutangi uang dalam jumlah tertentu kepada orang lain dengan batas waktu tertentu, misalnya 1 bulan atau lebih. Itu akan dikenakan bunga. Itu namanya riba apa? Riba nasi'ah. Nah, sekarang bahaya riba. Apakah riba bahaya bagi kehidupan masyarakat? Bahaya. Bagi jiwa kita bahaya tidak? Bahaya. Bagi kehidupan ekonomi? Bahaya. Contoh sekarang, bagi jiwa manusia menumbuhkan sifat apa? Egois. Menghilangkan perasaan Sosial. selalu harus mengumpulkan. Bagi masyarakat melahirkan, Permusuhan. menghancurkan, Kasih sayang. menumbuhkan benih. Kepolisian. Sekarang bagi ekonomi melahirkan apa? Kesenjangan sosial. Segelintir orang memiliki harta yang berlimpah tapi yang lain tetap miskin. Nah, sekarang cara menghindari riba. Ada syarat-syarat jual beli agar tidak menjadi riba. 1. Menjual sesuatu sejenis ada 3 syarat, yaitu jumlah timbangan dan banyaknya harus sama. Ibu akan, kalau sudah mengerti, Ibu akan membagikan lembar kerja LKPD. Tapi sebelumnya kita berdiri dulu semua, biar tidak penat, biar tidak capek. Gini, kalau Ibu bilang apel berarti berdiri. Kalau Ibu bilang jeruk berarti Duduk. duduk. Tadi yang bilang apa? Berdiri. Yang jeruk? Duduk. Siap. Apel. Jeruk. Jeruk. Apel. Apel. Jeruk. Apel. Jeruk. Jeruk. Apel. Apel. Ya, bagus, tepuk tangan. Nah, baiklah, sekarang Ibu akan membagikan kelompok. 3 orang, waktunya disatuin. Ketua kelompoknya mau siapa? Kelompok 1. Ya lah, kelompok 2. Ya, kelompok 3. Dika. Yuk, pangkunya geser. Bertiga, yang satu kelompok ada yang 4. Yuk, geser itu di belakang. Meminjam kecil. Dikasih nama di atasnya, nama kelompok, nama ketua, dan nama anggotanya. Kelompok bunga. Kelompok iya. Sudah dikasih nama? Sudah. Tidak. Nah, di sana
Ada petunjuk pengisiannya? Coba baca dan pelajari. Baca sekali. Ya. Riba. Ngerti aja cara pengisiannya? Paham? Ya. Paham. Silakan kerjakan dari sekarang. Waktunya 15 menit. Nah, sekarang waktunya mempresentasikan ke depan satu kelompok. Nah, yang kelompok satu dulu siapa tadi? Ini. Nah, kelompok satu dulu ke depan. Yuk. Tuh, semua ke depan. Tuh, perkenalkan dulu. Siapa ketuanya? Ya, perkenalkan dulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang gerak. Satu, apa yang dimaksud dengan riba? Jelaskan dengan bahasa kalian sendiri. Jawabannya, tambahan pembayaran tanpa ada ganti atau imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang mengadakan transaksi. 2. Apa kasus tersebut termasuk riba? Jika iya, jenis riba apakah yang terdapat dalam kasus Ali? Berikan penjelasan. Kasus Ali termasuk riba karena dan jenis ribanya jenis riba kali karena Ali meminjamkan uang dan harus diganti ditambahkan dengan bunga. Ya. Ya, terima kasih kepada kelompok 1 tepuk tangan. Sekarang kelompok 2 ke depan. Ayo, siapa ketuanya? Kalau bisa yang membacakan yang itu yang pemateri. Ya, kelompoknya cuma bisa. Kelompok baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang riba. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan riba? Jelaskan dengan bahasa kalian sendiri. Riba adalah tambahan atau keuntungan yang diperoleh dari transaksi pinjaman uang yang tidak berdasarkan pada hasil kerja atau usaha yang nyata. Dalam Islam, riba dianggap haram karena merugikan pihak yang meminjamkan uang dan tidak adil. Apakah kasus tersebut termasuk riba? Jika iya, jenis riba apakah yang terdapat dalam kasus Ali? Berikan penjelasan. Ya, kasus Ali tersebut termasuk riba. Jenis riba yang ada dalam kasus Ali adalah riba qard. Ini terjadi ketika seorang meminjamkan uang dan meminta tambahan uang sebagai imbalan atas pinjaman tersebut. Dalam kasus Ali, koperasi mengenakan bunga sebesar 15% yang harus dibayar oleh Ali selain pokok pinjaman. 3. Apa saja bahaya atau dampak dari riba menurut pandangan Islam? Dampak riba menurut Islam yang pertama, kerugian ekonomi, mengabaikan keadilan, dan menghancurkan moral masyarakat. Ya, sudah bagus. Terima kasih kelompok 2. Tepuk tangan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, menurut istilah itu apa? Pertambahan. Bertambah. Istilah. Oh, tambahan. Riba menurut bahasa. Pertambahan. Terus kasus yang tadi yang si Ali itu merupakan riba apa? Riba kordi. Yaitu riba yang terjadi ketika seseorang meminjam uang harus membayar lebih dari jumlah yang dipinjam. Ya, yang ketiga bahaya dari riba apa saja?
Kerugian ekonomi. Tidak dan Bahaya dan dampak riba merusak hubungan sosial, terus mengurangi rasa kepedulian, meningkatkan beban hutang. Ya, dampak spiritualnya harta diperoleh melalui riba tidak berkah. Nah, solusinya tadi si Ali itu mendapatkan bantuan dana tanpa terlihat riba harus apa? Mengajukan pinjaman tanpa bunga, tidak riba, terus mencari bantuan dari lembaga keuangan syariah, mengakses program seperti zakat, infak, dan sedekah, melakukan kerjasama usaha mudharabah. Terus sikap yang dimiliki oleh yang dimiliki oleh seorang muslim terhadap praktik riba harus apa? Harus memiliki sikap menolak riba dengan tegas, karena riba bertentangan dengan ajaran agama Islam. Nah, sekarang pembelajaran ditutup sampai di sini. Minggu depan kita akan belajar tentang ketidakpastian buat minggu depan. Sekarang kita akan menutup pembelajaran. Mohon maaf bila ada kata-kata ibu yang kurang berkenan di hati kalian dan cara penyampaian ibu yang tidak paham. Mohon maaf sekali ya. Sekarang kita tutup dengan doa. Andika silahkan tutup. berdoa. Mulai. Doa selesai. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya. Silakan. Terima kasih anak-anak ya.